persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti menadoa dengan kami bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita datang kepada Tuhan, kita minta biarlah hadirat Tuhan memenuhi kita bersama-sama hari ini. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk Tuhan yang boleh memberkati kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami melihat kebaikan Tuhan nyata buat kami. Engkau terus menuntun kami dengan firman-Mu, dengan pewahyuan-pewahyuan yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau luar biasa buat kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah Engkau berdaulat atas doa, pujian dan penyembahan umat-umat-Mu ya Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan, pimpin menara doa kami pada hari ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama Bapak Saudara. Ini doa kami ya Tuhan, haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku
sembah Yesus seumur hidupku. Mari dari awal sekali lagi katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur
balas kasih-Mu. Oh Yesus, segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi sembah Dia, oh Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi sembah Dia, oh segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu, Yesus. Dengan apakah ku balas, oh kasih-Mu, oh Yesus. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi dengan imanmu, ya Tuhan. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari datang sembah Dia, ya. Kami sembah Engkau, Raja kami, Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Mari sembah Dia, Bapak Saudara. Oh, terima kasih untuk Tuhan.
Sembah dan puji
besar dan layak dipuji. Ajar kami Bapa menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bapa, kami berdoa, kami satukan hati kami mau berdoa untuk Aceh, Sumatera Utara, ya Tuhan, Sumatera Barat, bahkan ya Tuhan, di mana ya Tuhan saudara-saudara kami sedang mengalami bencana, kehilangan ya Tuhan, keluarga yang mereka kasihi, kehilangan pekerjaan, kehilangan harta benda mereka. Bapa, di menara doa ini kami minta Bapa belas kasihan-Mu, belas kasihan-Mu. Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau selamatkan bangsa kami. Biarlah ya Tuhan Engkau selamatkan bangsa kami. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong beri kami hikmat-Mu, tuntunan-Mu. Tuhan, kami berdoa, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan pertolongan untuk korban-korban bencana. Tuhan, berikan hikmat-Mu, berikan jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Bapa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati pemerintah kami Tuhan, untuk bisa ya Tuhan mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Segala ya Tuhan bala bantuan yang datang bisa sampai ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada orang-orang yang tepat, tujuan yang tepat. Tuhan Yesus tolong ya Tuhan. Tolong ya Bapa, tolong selamatkan bangsa kami ya Tuhan.
Tuhan, kami juga berdoa biarlah ya Tuhan, kesusahan hari ini ya Tuhan, kesulitan pada hari ini, biarlah tidak membuat kami lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Oleh karena itu Bapa, dalam nama Yesus kami minta Tuhan, berikan kami hati yang bisa terus terhubung dengan Tuhan, yang selalu mengingatkan kebaikan Tuhan sebagai modal Tuhan kami bisa berharap di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Ya shalom saudara. Hari ini saya ingin sharingkan tentang, saya berikan judul khotbahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya, jadi saya ingin bagikannya, poin yang saya mau bagikan begini saudaraku ya. Kita belajar hari ini ya, untuk kita doakan. Belajar kan kita mau supaya kita bisa lakukan ini. Ya, apa yang kita dengar kita mau lakukan. Maksud saya begini saudaraku. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi kesusahan hari ini, krisis hari ini, atau penderitaan hari ini. Banyak pakai istilah apapun, badai hari ini, kelaparan hari ini. Itu tidak menghapus ya ingatan kita. Tidak menghapus kesaksian tentang jejak kebaikan Tuhan. Ya kan, jejak kasih setia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita di masa lalu. Kita mau belajar ini, saudaraku. Karena gini ya, bahaya terbesar dari manusia itu bukan kita berpikir bahwa Tuhan itu udah berhenti bekerja. Tetapi bahaya terbesar itu ketika kita mulai berhenti mengingat kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, tentang apa yang pernah Tuhan lakukan di masa lalu. Dasar firmannya 1 Tawarik 16 ayat 34. Ini kan ayat tema Natal kita, saudaraku. Untuk keluarga GBI MPI ya. Keluarga besar Gatot Subroto. Kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, saya tadi tersentuh waktu jalan mau ke gereja. Ya, ada salah satu daripada jemaat ya. Dia kirim video dan foto tentang yang di Medan. Rupanya hari Minggu kemarin banjir di Medan tuh sampai 2 meter, saudaraku. Sampai rumahnya juga udah habis, barang-barangnya rusak semua, saudaraku yang kasih Yesus. Lalu hari ini juga itu Minggu. Nah kemarin dia bilang sementara saya melihat menara doa, itu juga hujan lagi di Medan. Dan sekarang banjir, dia bilang gitu, banjir lagi. Jadi saya nanya sama si bapak ini, ya kan, Pak Ambarita, ya kan, bapak jadi gimana itu rumah sampai ini? Ya saya keluarin mobil, saya pergi ke tempat yang lebih tinggi, dia bilang gitu. Sekarang lagi di mana posisinya? Masih di mobil Pak, dia bilang gitu. Jadi itu tersentuh saya ngeliatin di TV ya tentang bagaimana bencana ini, rasanya sedih. Beberapa juga bilang sampai nggak ada makan dan lain sebagainya itu. Nah, jadi ini yang setiap kita, saudaraku, pasti bisa ngalami hal-hal yang kita bilang adanya namanya ini kan badai. Yang datang bukan karena salah kita, bukan salah orang, tapi ini bisa datang aja dalam hidup kita. Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudaraku, ya kan? Kita harus bisa melihatnya begini. Pada musim kelimpahan, ya kan? Musim kelimpahan itu bisa membuat orang tuh lupa untuk bersandar sama Tuhan. Betul gak saudaraku? Ya udah lapang. Ya. Kadang-kadang orang tuh kalau lagi sedang kelimpahan tuh, ayo dong datang gereja, aku sibuk. Ayo dong ini, aku lagi berangkat nih. Ya lupa bersandar. Ya kan? Tetapi kalau lagi masa kelaparan, kita bisa lupanya bukan lupa bersandar, tapi lupa apa? Bersyukur. Lupa akan kebaikan Tuhan di masa lalu. Ini yang kalau kita lupa sama kebaikan Tuhan yang pernah Tuhan buat di masa lalu, ini akan bisa melemahkan pengharapan kita di masa-masa sulit. Saudara, ya, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan satu kisah.
ya dari kisah Yusuf. Saudara, Yusuf waktu itu dipanggil untuk ketemu daripada Firaun. Firaun jelaskan tentang mimpinya. Saudaraku, tentang mimpinya kita sudah tahu ceritanya itu. Lalu ya intinya bahwa Yusuf bilang akan ada 7 masa kelimpahan. Ya kan? Lalu datang nanti 7 masa kelaparan besar. Nah, terus ada satu kata-kata yang saya jadi rema buat saya. Itu di Kejadian 41 ayat 29 sampai 30. Saudaraku, kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Ketahuilah tuanku. Ya, ini kata Yusuf ya kepada Firaun. Akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Ayat 30 perhatikan, baca yang keras. 1, 2, 3. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan apa? Dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Kenapa? Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Saudaraku. Jadi dalam mimpi Firaun ini, saudara, yang kita bisa tangkap adalah bahwa Tuhan tuh tidak hanya berbicara tentang ada datangnya krisis ekonomi. Tapi akan datang krisis di mana manusia akan lupa akan kebaikan Tuhan. Wah, kalau manusia sudah lupa sama kebaikan Tuhan melalui orang-orang sekitar kita, pasti manusia itu menjadi manusia yang apa? Tidak tahu berterima kasih, tidak bisa bersyukur. Yang ada apa? Keluh kesah. Yang ada apa saudara? Sungut-sungut. Yang ada marah-marah. Wah, ini lebih ngeri kalau kita lihat saudara. Nah ini yang perlu saat menara doa hari ini. Itu yang harus kita doa supaya sesulit apapun keadaan kita, jangan sampai kita lupakan kebaikan Tuhan. Karena kalau kita sudah lupa kebaikan Tuhan, perhatikan saudara, kita tidak lagi bisa bersyukur. Sulit bersyukur. Kalau kita sulit bersyukur, kita akan mudah apa? Bersungut-sungut. Kalau kita mudah bersyukur, perhatikan saudara, Alkitab katakan kan ucapan syukur itu adalah pintu bagi apa? Hadirat Tuhan. Mazmur 100 ayat 4. Lalu kalau kita tambahin dengan apa? Nyanyian pujian, itu bisa membawa kita makin dalam kepada apa? Hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan itulah, saudaraku, hadirat Tuhan itu apa sih? Hadirat Tuhan itu adalah wilayah. Saya pakai istilah gini, wilayah kerajaan Allah. Di mana saudara orang-orang yang ada di dalam wilayah itu, dalam hadirat Allah itu saudara, mereka akan menemukan apa? Mereka akan mengalami apa? Kuasa Allah. Yang ngerti katakan amin. Makanya plong rasanya, plong gitu loh. Yang kedua adalah dia ngerti akan kehendak Allah buat hidup dia. Yang ketiga adalah apa? Mukjizat atau berkat itu dinyatakan buat orang itu. Tapi untuk bisa masuk ke wilayah kerajaan Allah, yang menjadi raja harus Allah, harus Yesus. Bukan ego kita. Bukan masalah kita. Kita kan udah bahas tuh, ya kan? Kalau masalah yang menguasai pikiran dan hati kita, maka Tuhan itu bukan yang berkuasa buat kita. Saya ngerti. Makanya janganlah hendaknya kamu apa? Kalau masalah yang menguasai hati dan pikiran kita, maka hati kita, atmosfer batin kita itu adalah apa? Khawatir, takut, marah, benci, dendam. Kalau mau masalah dengan orang, masalah dengan segala macam. Saya ngerti. Makanya saudara, orang-orang yang diizinkan masuk dalam hadirat Tuhan hanyalah orang-orang yang mengizinkan dan memberikan Tuhan yang berkuasa atas hati dan pikirannya. Katakan amin. Itu lewat apa saudara? Dengan cara apa saudara? Bersyukur. Untuk bisa bersyukur, kita tidak boleh lupakan kebaikan Tuhan. Untuk bisa bersyukur, saudara harus ingat. Maka dalam Mazmur 103 ayat 2 katakan apa? Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Katakan amin.
Jadi saya ingin ajak saudara untuk lihat dari kisah Yusuf ini saudara. Ya bagaimana Yusuf bisa mengelola. Saudara karena ya kan. Supaya masa kelaparan itu tidak membinasakan satu bangsa dan bangsa-bangsa lain. Saudaraku. Kita lihat di sini kita harus tahu tentang yang pertama saudara. Prinsip yang pertama adalah gini. Harus ingat saudaraku. Masa kelaparan. Saya pakai istilah masa kelaparan aja ya. Itu bisa penderitaan dan lain sebagainya. Sakit. Pokoknya pergumulan, persoalan dalam hidup kita. Itu dapat mengeringkan ingatan rohani kita. Atau memori rohani kita bisa hilang. Saudara. Sekali lagi saya akan ajak saudara untuk baca Kejadian 41 ayat 30. 1, 2, 3. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri itu. Amin. Jadi saudara kelaparan atau krisis bukan hanya menguras semua persediaan gandum di sana. Tapi juga bisa mengeringkan pengharapan iman kita. Rasa syukur kita. Kalau kita tidak berjaga-jaga. Kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan. Katakan amin. Makanya saudara, saya melihat Tuhan selalu, kok jadi rema dalam beberapa hari ini. Jujur buat saya, perkataan Tuhan Yesus, dari buahnya lah kamu tahu. Dari buahnya kamu tahu pohon itu. Dari buahnya. Buah itu kan hasil dari apa? Benih. Buah tuh, kita bisa lihat ini orang Kristen ini. Lihat dari apa saudara? Dari buahnya. Betul gak saudara? Buah itu apa? Saudara, perkataan itu buah. Keputusan itu buah. Kelakuan yang kita pertontonkan itu buah. Atmosfer yang kita bawa. Orang bisa cium, rasakan atmosfer itu buah. Buah itu dari mana? Dari benih. Benih itu apa? Apa yang kita suka lihat. Apa yang kita sudah dengar. Apa yang selalu kita masukkan dan kita pikirkan. Itulah benih. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Saya ingin saudara dan saya nabur benihnya apa? Kebenaran firman dan apa? Urapan Roh Kudus. Supaya apa? Saudara Yesus. Karena ketika datang krisis nanti. Krisis bisa menghabiskan semua persediaan. Tetapi saudara dengar baik. Kalau kita sudah punya simpanan yang di dalam. Yaitu benih firman. Itu yang akan membuat kita keluar buahnya apa. Saudara bisa dapat sini, katakan amin. Ya, banyak orang, ya orang Kristen, itu sebenarnya tuh banyak orang sebenarnya sudah diberkati sama Tuhan. Ada banyak kebaikan. Namun ketika mereka lagi susah, mereka tuh lupa kebaikan Tuhan. Mereka kata, Tuhan tuh gak pernah tolong saya kecewa sama Tuhan. Saya mau berdoa hari ini, supaya kita tidak lupakan kebaikan Tuhan. Bangsa Israel. Saudara, saya yakin di generasinya Musa. Mereka tuh lihat 10 mujizat yang Tuhan buat. Untuk hantam Firaun, untuk hantam Mesir. Dan mereka diluputkan. Mereka saksi mata saudara. Mereka juga lihat bagaimana Tuhan mengeringkan laut Teberau. Mereka lihat. Tapi waktu mereka lapar, saudara masih ingat gak? Waktu mereka lapar, waktu mereka haus. Apa yang mereka buat? Saudara, ngomongnya bukan baik-baik. Tapi ngomongnya apa? Kasar. Sungut-sungut. Marah-marah. Lapar. Artinya apa saudaraku? Mereka lupa. Makanya dicatat di sama Daud. Mazmur 106 ayat 21. Apa saudara? Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Itu dicatat, sampai dicatat loh saudaraku. Jadi saat mereka melupakan Allah, melupakan kebaikan Allah. Lalu yang timbul apa saudara kalau kita lupa sama kebaikan? Sungut di hadapan Tuhan. Nah, Paulus dia bilang nih, ini jadi pelajaran loh. Jangan kita buat seperti ini. Dia tulis di dalam 1 Korintus 10 ayat 10. Saudara tahu 1 Korintus ayat 10 katakan apa? Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Orang Israel pada waktu itu di padang gurun. Sehingga mereka apa? Dibinasakan oleh malaikat maut.
Katakan amin. Saat kita lupakan, habis. Nah kita ingat Daud, saudara pasti ingat Daud enggak? Daud. Bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat? Lihat dari kata-katanya, dari buahnya. Dia ngomong sama Saul apa saudara? Saul bilang, dia tuh udah pengalaman loh jadi prajurit, jadi pendekar. Kamu ini masih kecil, masih muda. Perkataan Daud itu namanya buah. Katakan amin. Karena dia sudah tanam benih. Dia punya simpenan. Saudara, simpenan apa saudara? Iman, pengharapan. Dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Itu simpenannya dia. Dia berkata apa? Saudara, hambamu ini adalah seorang gembala. Yang biasa menggambarkan kambing domba. Kalau datang singa, kalau datang beruang, ya kan? Hamba pasang badan. Hamba hadapi itu. Tuhan telah melepaskan hambamu ini dari cakar singa dan beruang. Maka hari ini Tuhan akan melepaskan hamba dari tangan Goliat. Dia bisa hadapin Goliat karena apa? Dia gak lupa sama kebaikan Tuhan. Dia pernah ditolong. Katakan amin. Kalau kita gak lupa sama kebaikan Tuhan, di masa sulit, kita bisa bersyukur. Banyak orang cuma bisa berdoa, tapi dia gak bisa bersyukur. Katakan amin. Padahal ucapan syukur itu pintu gerbang masuk hadirat. Pintu gerbang masuk wilayah kerajaan Allah. Yang dimana Allah sebagai rajanya. Dan di wilayah itu ada apa? Kuasa Allah. Ada kehendak Allah. Ada mujizat. Saudara saya ngerti? Katakan amin. Makanya Daud dia tulis. Ya saudara, kalau kita ada di hadirat, kita kenyang dengan segala yang baik. Karena itu wilayah kerajaan Allah. Yang dimana Allah sebagai rajanya dalam hidup kita. Ibu bapak dapat sini poinnya, katakan amin. Ya, nih, jadi pesan profetiknya apa? Bangun kebiasaan apa? Mengucap syukur untuk memelihara apa? Memori rohani kita. Ya, yang kedua apa? Jangan membangun iman berdasarkan apa? Perasaan. Tapi bangunlah iman atas jejak apa? Kesetiaan Tuhan di masa lalu. Kadang-kadang kita perlu ya saudara retreat. Retreat itu bukan diam sejenak, ingat apa yang pernah Tuhan buat dalam hidup kita. Secara pribadi, keluarga, ke anak, apapun itu. Kita bisa ada hari ini sebagaimana kita ada. Itu pasti kebaikan Tuhan. Katakan amin. Ingat loh saudara, masa susah saudara itu bisa mengeringkan, mengurus keringkan iman, pengharapan, kasih kita. Sampai kita lupa, ingat itu saudaraku. Kenapa Pak bisa habis-habisan? Karena gak ada tabungan. Yang kedua, makanya nih saran saya yang kedua, saya masukin saudaraku. Masa kelimpahan, kalau Tuhan berikan kita masa kelimpahan, itu artinya harus apa? Dikelola dengan benar, bukan untuk berpesta. Saya ngerti? Kelimpahan dalam bentuk apa saudara? Bisa aja kelimpahan saudaraku dalam hal kita lagi senang, lagi sukacita, lagi damai, kita lagi sehat itu, wah lagi banyak teman segala macam, lagi uang, itu masa-masa kelimpahan. Bukan untuk dibuat sebagai pesta. Kita akan lihat saudara hikmat daripada Yusuf. Yusuf kasih nasihat kepada siapa? Firaun. Coba kita baca ayatnya. Kejadian 41 ayat 34 sampai ayat 36. Kita baca bersuara. 1, 2, 3. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini. Yakni apa? Menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu, apa yang dibuat? Memungut 20%, 1/5 dari hasil tanah. Ya kan saudara? Untuk apa saudara? Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun yang baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa tuanku Firaun, apa? Menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan. Serta apa? Menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam
ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Saya tulis saudara ya, Yusuf tuh memberikan beberapa nasihat kepada Firaun bagaimana mengelola ya saudara masa kelimpahan itu saudaraku untuk hadapi masa-masa apa? Kelaparan. Yang pertama apa saudaraku di sini katakan pilih orang. Untuk apa? Memungut 20% dari hasil tanah Mesir. Yang kedua apa? Suruh kumpulkan segala bahan makanan. Yang ketiga apa saudara? Menimbun gandum dan menyimpannya sebagai bahan makanan. Kalau kita baca pelan, kita renungan. Saudara perhatikan sini saudaraku ya. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan ya tidak hanya bekerja melalui mujizat gitu saudara. Tetapi juga Tuhan bekerja melalui apa? Melalui hikmat. Katakan hikmat. Melalui perencanaan. Melalui disiplin hidup. Itu kan istilah pilih orang untuk pungut ya 20%. Kumpulkan segala bahan makan. Timbun dan simpan. Ini kan bicara tentang apa saudara? Ini bicara hikmat. Bicara tentang disiplin. Saudaraku. Jadi saudara Yusuf tidak cuma menafsirkan mimpi Firaun. Tapi juga dia memberikan ini loh strateginya Tuhan. Untuk menghadapi masa depan. Inilah bukti bahwa pewahyuan sejati selalu diikuti dengan apa? Langkah nyata. Katakan amin. Jadi masa kelimpahan bukan untuk sekedar dinikmati lalu diboroskan. Tetapi untuk apa? Dipersiapkan sebagai bekal menghadapi masa sulit. Katakan harus bisa menyimpan. Apa yang harus simpan? Firman Tuhan harus simpan. Khotbah. Kalau bisa gini, kalau saudara dengar khotbah. Misalnya saudara dengar khotbah kemarin. Misalnya waktu doa pengurapan kemarin, Natal. Yang saudara bawa simpen itu apa? Pesannya apa? Rasa syukur. Kenapa saya harus simpen? Itu sampai masuknya bukan sampai di sini. Di doa itu sampai ke dalam. Itu namanya simpanan. Nanti pada waktu masa sulit, Roh Kudus akan bantu kita untuk keluarkan itu ayat. Pengajaran itu. Supaya kita bisa masuk kemana? Ke wilayah kerajaan Allah yang namanya apa? Hadirat Allah itu. Bukan ngomel. Bukan marah. Bukan kecewa lah apa ini. Enggak. Saudara-saudari katakan amin. Nah ini penting. Saya tulis Tuhan memberi kita apa? Musim-musim kelimpahan. Coba ada benih iman. Mulai dengan apa? Saya tulis kesaksian-saksian. Ya kan kesaksian siapa? Saudara punya kesaksian ini. Kalau bisa kesaksian itu dicatat. Didoakan, dideklarasikan. Ya Tuhan udah tolong aku loh. Lolos. Ya. Benih firman. Kebenaran yang kita pelajari. Harus ada disimpan gitu saudaraku. Disimpan. Bukan lepas hilang gitu loh. Kalau orang punya simpenan lebih tenang hidupnya, kelihatan kok. Betul gak saudara? Kita berpikir simpenan harus uang aja. Enggak. Pengajaran-pengajaran yang kita dengar ini. Ya, benih karakter, ketaatan, kerendahan hati. Benih keuangan, kita bisa disiplin kerja. Kelola uang dengan baik, kita nabung, kita menabur. Jadi jika di musim kelimpahan kita tidak mengelola dengan benar. Perhatikan saudara. Maka di musim kelaparan akan mengajar kita dengan cara yang menyakitkan. Sekali lagi saya mau katakan begini. Kalau di musim kelimpahan kita tidak mengelola dengan benar kelimpahan itu. Maka kelaparan akan mengajar kita dengan cara yang apa? Menyakitkan. Katakan amin. Katakan amin. Nah ini saudara. Ya jadi saya ingin beritahu kepada saudara ini. Jadi saya mau kasih tahu gini. Yang ketiga. Jadi apa saudara? Saya tulis begini. Ya, pesan profetiknya saya tulis. Simpanlah kesaksian dalam doa dan deklarasi. Tulis dalam buku catatan. Saudara punya catatan gak tentang
kesaksian doa dijawab, anaknya ini, nah ini. Itu satu hari nanti sekian tahun kemudian kita baca-baca, itu lain loh. Apalagi disertai dengan foto. Jadi itu seperti kayak perjalanan rohani kita sama Tuhan. Saya ada buat, saudaraku. Jadi ini yang buat kita nih jalan. Simpen firman di mana? Supaya kalau ada badai datang, paling tidak kita bisa buka firman itu. Ya, itu yang nopang kita. Latih disiplin rohani saat sedang apa? Baik-baik saja. Karena nanti ada masa di mana kita tuh nggak bisa doa, nggak bisa baca Alkitab, nggak bisa ke gereja. Ada masa. Jadi gimana Pak? Saya makanan rohani saya. Apa yang simpenan itu makan simpenan jadinya. Kan ada saat-saat di mana saudara nggak bisa doa, betul nggak? Pernah nggak? Nggak bisa doa, mau baca juga nggak masuk. Apa nggak bisa? Kalau nggak ada simpenan, habis tuh. Nah yang ketiga saudara, masa kelaparan itu bukan untuk membunuh iman kita sebenarnya. Tapi untuk menumbuhkan iman sebenarnya saudaraku. Ya, menyatakan tangan kemuliaan Tuhan. Saya ingin ajak saudara untuk baca yuk. Ya, di dalam Kejadian 41 ayat 53 sampai 57 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada. Kenapa ada roti? Karena ada simpanan, pernah nyimpen. Oleh sini. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf. Perbuatlah apa yang dikatakan kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, bukan cuma Mesir saudara. Ya, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir. Sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir, juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Saya mau nanya sama saudara. Pada masa kelaparan hebat ini, siapa orang yang menjadi sentral pada waktu itu? Firaun atau Yusuf? Orang datang ke Firaun. Firaun bilang, kau pergi ke Yusuf. Apa yang dia omong, kau jalan. Keren gak saudara? Seluruh bumi, satu orang. Ini keren banget. Hikmat. Kenapa? Karena Yusuf dia mahir menyelesaikan apa? Masalah. Dia tahu memenuhi kebutuhan. Jadi kita nggak perlu membesar-besarkan diri, ninggi-ninggikan diri. Saudaraku Yesus, ya kan? Maka itu kan bisa malah direndahkan. Caranya Tuhan bisa mengangkat saudara, ya, seperti Tuhan mengangkat Yusuf, adalah kita belajar. Saudara, apa? Hikmat Tuhan, firman Tuhan, katakan amin. Terus simpen firman. Masa kelaparan justru membuka jalan. Bagi apa? Manifestasi hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan. Katakan amin. Saudara masih ingat gak? Bulan apa ya? Bulan Januari 2020 kalau gak salah ya. Ada seorang nabi. Namanya Immanuel dan Lion. 2 orang anak muda. Masih ingat gak? Bule 2 ini. 1 orang Yahudi, 1 orang Amerika. Saudara. Dia ujuk-ujuk aja datang ke Palembang. Ketemu dengan kita. Itu 2020 Januari. Itu belum. Covid kan bulan apa? Bulan Maret. Saudara masih ingat gak nubuatan dia? Dia bicara tentang apa? Yusuf. Yusuf. Jubah Yusuf. Dia ngomong jubah Yusuf. Kita kan mikirnya, oh mesti kasih makan nih nanti nih tugas kita. Kasih makannya yang seperti itu beras. Kita udah tahu. Dia Januari. Lalu bulan Maret close semua. Tutup gereja. Betul? 20 Maret saya ingat 2020. Semua gereja tutup. Karena apa? Maklumat Kapolri pada waktu itu. Saudara tahu apa yang terjadi? Betul. Panggilan nubuatan itu digenapi.
Apa saudara? Kita beri makan apa? Makan firman. Lewat menara doa online. Tiap hari kita kasih makan orang-orang yang sedang ketakutan, mengalami kelaparan. Bukan lapar akan makanan minum, lapar akan apa? Firman Tuhan. Semua mencekam, semua takut. Mereka butuh firman. Kita doa, pujian, penyembahan, duduk di bawah, nyembah, lepaskan impartasi. Kita bagi firman tiap hari. Berapa banyak orang dikenyangkan, banyak orang dikuatkan. Bahkan sampai hari ini hampir masuk ke tahun yang ke-6. Kita tiap hari ada menara doa. Ini panggilan Yusuf. Kata Amin. Beberapa nanya sama saya, Pak gimana pada waktu itu kan? Bagaimana caranya? Ya kan, kok bisa khotbah tiap hari dengan yang beda, doa yang beda? Saya punya simpanan. Simpanan firman di catatan khotbah. Saya ngerti, katakan amin. Ya kan? Dari sejak saya jadi Kristen saya punya catatan khotbah. Saya pindahkan di iPad ini. Semua orang-orang saya dengar khotbah saya catat. Khotbah saya semua saya pelajaran Bible saya semua catat. Nah ini pada masa kelaparan itulah saya pakai itu dia. Sampai hari ini. Saya bisa ngerti, katakan amin. Dan dampaknya apa waktu kita Tuhan pakai untuk jadi Yusuf, panggilan Yusuf. Ya saya percaya banyak orang juga dipakai. Ada bagian yang orang nubuatin, kita gak ngerti itu apa. Jadi poin yang saya mau ngomong adalah satu hal. Saat krisis datang jangan panik. Teman-teman yang ada di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat atau dimanapun saudara berada. Saya tahu ini masa-masa sulit buat Bapak Ibu Saudara. Saya juga terus doa. Mungkin baru dengar doanya di menara doa online ini baru hari ini. Tapi saya secara pribadi saya terus doa sejak daripada bencana saya doa Tuhan tolong. Ya kan? Tuhan buat. Jangan panik. Datang ke Tuhan. Jangan fokus pada apa yang sudah hilang. Yang sudah tidak ada. Jangan fokus pada apa yang sudah rusak. Hari ini ambil keputusan fokus kepada siapa yang memegang hidupmu. Apa yang Tuhan pernah lakukan dulu dalam hidupmu. Dia masih mau lakukan sekali lagi. Dia sanggup lakukan lagi. Saya tetap mau ucapkan tema Natal kita. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu seperti matahari yang terus bersinar. Sekalipun kita tidak lihat matahari itu. Katakan amin. Bukan berarti saudara pada waktu jam 12 malam matahari tidak bersinar lagi. Dia tetap bersinar. Cuma dia ada di bagian lain daripada wilayah bumi itu. Katakan amin saudara. Begitu pula kasih setia Tuhan. Kenapa disebut kasih setia Tuhan? Ini bicara tentang kasih dalam bentuk covenant. Dia bersifat kekal, tidak tergantung keadaan kita, dia mengasihi kita. Oleh karena itu, bukan berarti ketika kita mengalami masa-masa kelaparan, masa-masa sulit, Tuhan tidak mengasihi kita, bukan itu poinnya. Bangun rasa syukur, ingat apa yang pernah Tuhan buat, itu menjadi modal untuk kita berharap lagi, bertindak lagi, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Saya percaya badai pasti berlalu. Kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa. Ambil keputusan, kita makan perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus, saudara kita ambil keputusan. Bila ku melihat kasih setiamu, sungguhlah Engkau menolongku, dan dalam naungan kepaksaanmu jiwaku bersorak.
Mari saudara, kita akan siapkan diri makan perjamuan kudus. Saya ingin ajak saudara untuk ambil keputusan dengan berkata, Tuhan, saya menolak lupa akan kebaikan Tuhan. Sekalipun saya telah sedang berada di masa-masa sulit, Tuhan, kami menolak melupakan kebaikan Tuhan. Sekalipun kami sedang berada di masa-masa sulit, kami tidak mau melupakan. Kami mau tetap ingat supaya kami bisa bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau bersyukur lagi padamu. Supaya kami bisa menaikkan nyanyian pujian ya Tuhan. Kami bisa masuk hadirat-Mu. Wilayah kerajaan-Mu itu ya Tuhan. Di mana di sana ada kuasa-Mu ya Tuhan. Di sana ya Tuhan ada kehendak-Mu yang dinyatakan. Di sana ada mujizat dan berkat yang Kau sediakan buat kami. Tuhan, hari ini kami ambil keputusan untuk memilih, menyimpan firman iman di masa-masa ketaatan, masa-masa kelimpahan ini. Untuk menopang hidup kami Tuhan di masa-masa sulit. Kami percaya Tuhan di tengah krisis ini ada tangan Tuhan justru paling nyata bekerja memelihara hidup kami. Kalau Tuhan setia di masa lalu, kami percaya Tuhan tetap setia hari ini. Dan Tuhan akan tetap setia sampai selama-lamanya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni Tuhan keluh kesah kami. Ampuni Tuhan ketidakpercayaan kami. Hari ini Tuhan kami mau belajar mengingat lagi kebaikan-Mu Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur atas persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita berbicara berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.